GSI Laboratorium menyediakan layanan pengurutan basa DNA atau sequencing genom dan termasuk ke dalam anggota jejaring Laboratorium Surveillance Genom Virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Titik pengambilan sampel adalah dari saluran pernafasan atas yaitu nasofaring dan orofaring, atau bisa juga dengan metode kumur. Pemilihan titik tersebut dilakukan karena virus SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, sehingga sampel pemeriksaan diambil dari area tersebut. Sesuai dengan standar ketentuan WHO dan peraturan Kementerian Kesehatan Indonesia, pengujian sampel terkait virus dilakukan di laboratorium yang memenuhi standar keamanan hayati level 2 atau BSL-2, guna menjamin keamanan personil penguji dan lingkungan sekeliling laboratorium. GSI Lab merupakan laboratorium BSL-2+ yang disupervisi Dewan Ilmiah Multidisiplin dan dioperasikan oleh teknisi laboratorium berpengalaman dan profesional. Sebelum memasuki tahapan pemeriksaan sequencing, sampel akan melalui tahap quality check, yaitu melalui proses deteksi materi genetik virus. Tahap ini dimulai dengan ekstraksi dengan tujuan untuk mendapatkan materi genetik virus SARS-CoV-2 berupa RNA. Di GSI Lab, proses ekstraksi dilakukan dengan instrumen berteknologi tinggi, high throughput, dan sistem berkelanjutan yang terotomatisasi sehingga kualitasnya dapat terjaga. Setelah tahap ekstraksi, sampel akan melalui proses qRT-PCR atau Quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, yaitu tahap amplifikasi atau perbanyakan materi genetik pada gen target tertentu sehingga bisa memberikan informasi apakah sampel tersebut positif atau negatif. Tahap quality check lainnya adalah uji kemurnian menggunakan nanofometer dan gel elektroforesis. Jika sampel lolos quality check, maka akan lanjut ke proses tes sequencing. Persiapan sampel atau library preparation diperlukan sebelum proses sequencing genom SARS-CoV-2. Tahapan tersebut diantaranya 1. Reverse transcription yang berfungsi untuk mengubah materi genetik RNA atau untai tunggal menjadi cDNA atau untai ganda. Tahap ini dilakukan karena SARS-CoV-2 mempunyai materi genetik berupa RNA. Sementara dalam pengujian laboratorium, bentuk DNA akan lebih stabil dan tidak mudah rusak. 2. PCR tiling. Dengan menggunakan primer khusus, amplikon cDNA digandakan kembali sehingga menghasilkan potongan-potongan DNA yang lebih banyak. Potongan DNA inilah yang akan disusun seperti layaknya potongan puzzle untuk membentuk suatu urutan genom yang utuh. 3. PCR pooling dan cleanup. Aplikon yang terbentuk dari masing-masing primer selanjutnya akan dikumpulkan, dipurifikasi untuk mengurangi komponen pengotor yang tidak dibutuhkan, juga mengkuantifikasi produk PCR sesuai standar yang berlaku. 4. End prep. Bertujuan untuk menyempurnakan amplikon sehingga dapat diproses lebih lanjut. 5. Native barcode ligation bertujuan untuk memberi penanda pada setiap sampel sehingga masing sampel memiliki ciri khusus dan spesifik yang nantinya akan terbaca pada mesin sequencing. 6. Adapter ligation bertujuan untuk menempelkan protein pada sampel agar dapat berkaitan dengan nanopore dan menginisiasi proses pembacaan sequence DNA. 7. Sample loading. Setelah tahapan persiapan sampel atau library preparation dilakukan, sampel siap untuk dimasukkan ke dalam flow cell. Flow cell adalah alat yang memiliki membran protein nanopore. Protein nanopore adalah lubang kecil yang berfungsi sebagai gerbang yang melintasi sebuah membran. Protein nanopore dalam flow cell tertanam ke dalam membran sintetis yang direndam dalam larutan elektrofisiologis dan dilewati dengan arus ionik.
Molekul seperti DNA atau RNA mampu melintasinya dan akan menyebabkan gangguan pada arus. Sinyal gangguan arus ini dapat dianalisis secara langsung untuk menentukan urutan basa pada untai DNA atau RNA yang melewati pori. Selama proses sequencing, nanopore menganalisis seluruh potongan DNA yang masuk, sehingga pembacaan DNA dapat dilakukan dan diterjemahkan sebagai suatu rangkaian susunan basa. Urutan basa inilah yang selanjutnya akan diolah menggunakan software bioinformatics untuk mengetahui varian virus SARS-CoV-2.